Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Tiali Alsikra, yang sama seperti biasanya kita akan membahas mengenai administrasi dan supervisi pendidikan. Jika sebelumnya kita sudah membahas bidang garapan dari administrasi pendidikan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai supervisi pendidikan. Jadi beberapa menit ke depan kita akan membahas pengertian, fungsi, tujuan, prinsip, dan juga peranan dari supervisi pendidikan. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Pertama, supervisi secara bahasa itu berasal dari dua kata, yaitu super dan juga visi. Super, kita pikir-pikir dan kita lihat, memiliki makna segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang ada. Jadi berbeda dari yang lainnya. Kemudian ada kata visi. Visi di sini artinya memiliki pandangan yang jauh ke depan. Jadi artinya selangkah lebih maju daripada orang lain. Jadi ketika orang lain baru saja memikirkannya, kita sudah bertindak melakukannya. Atau bahkan ketika orang lain belum memikirkannya, kita sudah terpikir apa yang akan kita lakukan ke depannya. Itulah makna kata dari super dan juga visi. Kemudian untuk supervisi ada istilah supervisi dan juga supervisor. Dua kata ini sering terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Kita sama-sama ingat-ingat lagi bahwa supervisor adalah orangnya yang melakukan supervisi, sedangkan supervisi itu sendiri adalah kegiatannya. Kemudian di sini siapakah yang menjadi supervisor? Sering sekali muncul tanda tanya, siapa sih seorang supervisor? Apakah itu guru, apakah itu staf lainnya, atau tenaga-tenaga khusus yang dididik untuk menjadi seorang supervisor. Nah, selanjutnya seringkali kegiatan supervisi ini merupakan kegiatan mencari sebuah kesalahan dalam proses pengajaran yang kemudian nantinya dilakukan perbaikan. Namun bukan demikian. Kegiatan supervisi bukan sebuah kegiatan yang mencari atau menggali sebuah kesalahan dalam sebuah proses. Banyak sekali anggapan yang berpikir demikian terkait supervisi pendidik. Kemudian pandangan seperti inilah yang kemudian menjadikan supervisi menjadi kegiatan yang bersifat ilmiah. Mengapa dikatakan bersifat ilmiah? Karena supervisi pendidikan harus memenuhi 3 syarat utamanya di sini. Ada yang pertama syarat sistematis, kemudian yang kedua syarat objektif, kemudian syarat yang ketiga itu adanya alat yang digunakan atau instrumen khusus untuk mencatat dan juga mendeteksi kegiatan dari supervisi pendidikan ini. Jadi setelah nanti dilakukan pencatatan khusus, ada kemudian kegiatan yang disebut dengan pembinaan atau kegiatan tindak lanjut
dari catatan-catatan yang telah didapat tadi. Jadi intinya ada perbaikan nantinya ke depannya oleh orang-orang yang telah disupervisi oleh supervisor. Nah, jika kita googling di internet, dapat kita simpulkan bahwa konsep dari supervisi pendidikan adalah suatu proses usaha yang bertujuan untuk menstimulasi, mengkoordinasi, dan melakukan bimbingan secara kontinu atau terus-menerus terhadap pertumbuhan semua guru-guru yang ada di setiap lembaga sekolah. Baik itu nanti sifatnya individu atau kolektif atau berkelompok. Tujuannya apa gitu? Adanya ini. Yang pertama agar mereka jadi lebih mengerti atau lebih paham dan juga dapat meningkatkan kemampuan guru-guru agar terampil menjadi manusia yang sebenarnya menjadi ujung tombak dalam proses pembelajaran itu sendiri, karena di sini guru-guru berperan mendidik anak-anak bangsa dan juga dalam mewujudkan fungsi-fungsi dalam pembelajaran yang setiap harinya dilaksanakan di sekolah. Kemudian, menurut seorang ahli menyatakan bahwa kegiatan supervisi itu adalah sebagai suatu teknik layanan yang tujuan utamanya adalah mempelajari sekaligus memperbaiki secara bersamaan berbagai faktor-faktor yang ada yang mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan pembelajaran anak dalam proses pembelajaran. Jadi proses utamanya di sini adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Tujuan ini bisa dilihat ketika bagaimana setiap orang, khususnya guru, bersama-sama memperbaiki berbagai faktor yang menjadi kendala dan faktor yang mempengaruhi proses-proses tersebut. Nah, jadi intinya proses itu bertujuan untuk membina dan adanya dan hasil dari binaan ini adanya perbaikan ke depannya terhadap instrumen khusus yang tadinya tuh ada pencatatan dari awal, kemudian dilakukannya perbaikan dari pencatatan di awal tadi, sampai nanti dilakukannya kegiatan tindak lanjutnya seperti apa gitu terhadap pencatatan-pencatatan yang sudah ada tadi. Nah, jadi apa sih tujuan dari supervisi pendidikan yang udah kita bahas tadi? Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan dini dan bantuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, kapasitas guru di kelas. Jadi fokus utamanya di sini memang adalah kepada guru-guru yang notabene-nya mengajar setiap hari, yang notabene-nya seorang guru itu memberikan pengajaran kepada anak-anak di sekolah setiap harinya. Salah satu nih yang menjadi sasaran menurut beberapa pakar terkait supervisi pendidikan itu adalah yang pertama, mengembangkan kurikulum yang sedang dilakukan di sekolah. Kedua, meningkatkan berbagai macam proses yang ada di sekolah. Ketiga, mengembangkan atau seluruh staf yang ada di sekolah. Staf di sini bisa jadi guru, bisa jadi kepala sekolah atau seluruhnya. Tapi yang menjadi fokus utamanya di sini adalah guru, karena gurulah yang menjadi ujung tombak dalam proses pembelajaran di sekolah. Karena itu, guru yang juga manusia memiliki kekurangan dan kelemahan, sehingga perlu adanya
kegiatan atau proses pembinaan untuk mendidik peserta didik. Nah, selanjutnya kita lanjut nih ke prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan. Nah, prinsip yang pertama itu adalah prinsip saintifik atau prinsip ilmiah. Maksudnya maksudnya prinsip ini adalah data yang diperoleh bersifat empiris. Artinya secara ilmiah dari data-data yang memang sebenarnya ada di lapangan. Jadi data yang diperoleh sesuai di lapangan kemudian dilakukan perbaikan ke depannya agar lebih baik untuk selanjutnya. Jadi ada progres bagi guru-guru nantinya yang telah disupervisi. Nah, prinsip kedua, demokratis. Maksudnya bahwa kegiatan supervisi pendidikan dilakukan pada semua orang yang sifatnya sama. Jadi semuanya berhak mendapat layanan ini dengan porsi penerimaan yang sama. Tapi di sini juga mereka berhak menolak untuk dilakukannya kegiatan ini. Nah, prinsip selanjutnya adalah prinsip kerjasama. Jadi harus ada kerjasama antara Kepsek, supervisor, guru, dan dalam kegiatan supervisi pendidikan itu sendiri. Karena kalau hanya salah satu dari yang sudah saya sebutkan tadi berjalan sendiri itu tidak bisa. Misalnya supervisor ingin melakukan kegiatan supervisi tapi guru-gurunya tidak welcome, tidak open, tidak terbuka dengan supervisor terhadap apa yang sebenarnya terjadi, secara otomatis ini tidak akan membuahkan hasil yang bagus dan tidak akan sampai pada tujuan dari supervisi pendidikan itu sendiri. Jadi perlu ini ada kerjasama. Jadi sebagai Kepsek sebagai pemimpin sekolah membantu, kemudian guru yang disupervisi welcome, dan kemudian supervisor yang melakukan tugasnya. Jadi perlu ada kerjasama dari komponen-komponen ini. Prinsip selanjutnya itu konstruktif. Nah, dalam rangka membangun dan prinsip konstruktif ini dalam rangka bersifat membangun, kemudian kreatif dalam rangka menciptakan inovasi terbaru. Jadi adanya kemajuan dari sebelumnya. Jadi misalnya nih, sebelumnya ada, kemudian setelah adanya prinsip ini bisa menjadi ada, yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, atau yang sebelumnya belum terbiasa menjadi lebih terbiasa, atau misalnya dari jumlahnya dulu hanya 1 bisa naik menjadi 2. Jadi harus ada yang namanya peningkatan progres jadi ada before afternya nih. Jangan sampai nanti tidak ada progres atau stuck di situ saja gitu. Itulah 4 prinsip utama dari supervisi pendidikan. Nah, tapi ada juga prinsip-prinsip yang lainnya. Jadi ada banyak nih prinsip dari supervisi pendidikan. Ada juga nih prinsip ada juga menurut beberapa ahli adanya prinsip inovatif, prinsip realistis, prinsip positif, bahkan prinsip negatif. Kemudian ada prinsip perbaikan, ada prinsip objektif, kontinu, dan masih banyak lagi prinsip-prinsip lainnya terkait supervisi pendidikan. Nah, selanjutnya menurut seorang ahli dalam bukunya mengatakan bahwa ada 8 fungsi dari supervision. Apa saja fungsi yang ke-8 itu? Nah, yang pertama, mengkoordinasi seluruh usaha sekolah. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, mencoba memperluas pengalaman yang dimiliki sekolah.
Keempat, menstimulasi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah. Kelima, memberikan berbagai macam fasilitas-fasilitas dan penilaian yang dilakukan sekolah. Kemudian menganalisis situasi belajar mengajar di sekolah. Kemudian ketujuh, memberikan pemberitahuan dan keterampilan pada setiap anggota yang ada di sekolah. 8, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi satu sama lain. Inilah yang menjadi dasar foundation dan dimension dalam proses supervisi, diberikan seluas-luasnya agar memberikan dampak yang lebih baik ke depannya bagi seluruh elemen yang ada. Nah, terakhir kita lihat nih peranan dari supervisi pendidikan pada supervisi pendidikan itu sendiri. Yang pertama, seorang supervisor memiliki peran di sini sebagai koordinator, sebagai pemimpin kelompok, juga sebagai evaluator berbagai evaluasi kegiatan sekolah, termasuk berperan sebagai konsultan dalam kegiatan supervisi ini. Ini melalui catatan-catatan yang sudah ada dan didapat dari supervisor. Nah, terakhir kita lihat objek dari supervisi pendidikan. Berdasarkan pendapat para ahli, objek dari supervisi pendidikan itu ada 3 domain. Yang pertama, memperbaiki pengajaran. Yang kedua, memperbaiki kurikulum. Yang ketiga, pengembangan staf. Staf di sini seluruh yang ada di sekolah, khususnya guru. Nah, kemudian dilihat dari beberapa sumber, objek supervisi ini ada 4 secara umum. Yang pertama, pembinaan kurikulum. Yang kedua, perbaikan proses pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan staf. Dan yang keempat, pemeliharaan. Jadi hampir sama ya kalau kita lihat dari objek supervisi pendidikan menurut para ahli di atas tadi, yang 3 domain tadi. Oke, jadi dengan adanya kegiatan supervisi pendidikan ini, intinya diharapkan nih ke depannya ada perbaikan. Jangan sama dari tahun yang ini dengan tahun berikutnya, jangan sama dengan tahun yang ini. Pokoknya harus ada perbaikan lah, peningkatan dalam setiap proses pengajaran. Jadi itulah inti dari supervisi pendidikan ini. Oke teman-teman, terima kasih udah dengerin Tiara beberapa menit ini mengenai supervisi pendidikan. Mudah-mudahan apa yang Tiara sampaikan nanti bisa membantu teman-teman, dan apabila ada kekurangan dan banyak kesalahan, Tiara mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.